Jadi ada ketemu orang berdiri, jangan kita itu menyelisih sunnah aja dengan, karena Rasul juga mengerjakannya itu. Maaf dan saya selalu sekarang banyak di kota-kota kalau kita pesta di gedung itu makan minum berdiri, Ustaz. Nah itu kesalahannya seperti itu dia. Itu haram. Kalau sudah makan berdiri itu hukumnya makan minum berdiri itu kan makruh itu. Seperti tadi. Sama dengan minum. Iya. Iya sama. Jadi kan Rasul larang. Tadi kan disebutkan selagi larangan itu tidak ada ancaman, dia itu hukum makruh. Di awal dalil itu Rasul melarang, kemudian Rasul tidak mengerjakan yang dilarang itu. Justru kebalikannya. Berarti itu kan menandakan kemakruhan itu. Nah, kecuali Rasul mengancam, ada larangan di dalamnya ancaman, itu menjadi haram dia seperti itu dia. Ya ada juga sebagian itu. Iya. Kalau dia berdiri dia. Enggak dia enggak ada apa dia. Dia hanya dinilai makruh. Kalau ancaman itu misalnya diancam masuk neraka. Nah, itu baru ancaman itu. Itu dosa besar itu. Enggak. Itu hanya sekedar untuk menjaga aja. Agak itu dia. Duduk. Iya. Karena qaul lebih dahulu daripada fi'il. Kaidahnya adalah al-qaulu muqaddam 'alal fi'il. Ucapan itu lebih dahulu daripada perbuatan Rasul itu. Iya. Jadi agar kita itu nanti kalau ketemu suasana kondisi seperti itu, ya kan? Apakah kita langsung Iya, seperti itu dia maksudnya itu. Tapi kalau dia paham tentang masalah kesehatan, memang minum berdiri itu tidak bagus karena itu terbuka. Iya. Makanya harus duduk. Iya. Sehingga saringannya itu dia bekerja. Ya, itu salah satu hikmahnya dari larang Rasul melarang untuk minum berdiri atau makan berdiri, itu hikmahnya. Hikmahnya itu kan setelah beberapa abad baru muncul hikmahnya itu. Tapi kan kita di sini dari sisi hukumnya. Karena kita belajar usul fikih di sini kita mencari hukum itu. Kemudian was-sahih tadi katanya. Was-sahih ma ya'taddu bihi wa yata'allaq bihi an-nufuz. Jadi as-sahih itu adalah apa arti sahih itu? Benar kan? Apa yang ya'taddu itu terhitung di dalam syariat, termasuk di dalam syariat. Wa yata'allaq bihi an-nufuz, dan berkaitan dengan an-nufuz, berkaitan dengan nufuz itu artinya adalah pelaksanaan. Nufuz itu pelaksanaan itu. Nah. Kemudian Bapak Ibu di sini antara i'tidad sama an-nufuz itu di sini ada beberapa perbedaannya, penggunaannya. Sedangkan mu'tad atau i'tidad itu digunakan untuk perkara ibadah seperti salat. Sedangkan lafaz nufuz itu biasanya dipakai untuk misalnya jual beli. Itu. Nah, kalau misalnya terpenuhi syarat-syaratnya baik dalam ibadah maupun di dalam jual beli, berarti kalau di dalam ibadah berarti kalau terpenuhi berarti mu'tad, dia itu terhitung dalam syariat. Kemudian an-nufuz misalnya jual belinya terpenuhi syarat-syaratnya berarti dikatakan nufuz itu. Kalau kalimat ya'taddu itu, kalau mu'tad itu biasanya dipakai untuk ibadah. Jadi kalau sudah terpenuhi dan sesuai mu'tad, berarti ibadahnya sahih itu. Mana dia? Jadi kalimat ini ada perbedaan i'tidad dan nufuz.
Ini biasanya dipakai untuk dalam ibadah. Kalau ini dipakai dalam al-bay', dalam jual beli. Jadi istilah ini ada sedikit perbedaan. Berarti terhitung. Ya. Jadi apa-apa yang terhitung termasuk dalam syar'i dan apa-apa yang berkaitan dengan terlaksananya itu an-nufudh. Itu sahih. Definisi dari sahih. Ma ya'taddu bihi wa yata'allaqu bihi an-nufudhu. An-nufudhu. Nufuz itu artinya terlaksana. Iya. Cuma perbedaan lafaz ini maksudnya adalah kan nama yang sahih itu ma ya'taddu bihi wa yata'allaqu bihi an-nufuz, ya kan? Sekiranya ibadah itu terhitung sesuai dengan syar'i, syarat-syaratnya terpenuhi, berarti dia apa? Sahih. Lalu kemudian sebuah jual beli terlaksana di dalamnya syaratnya kan, berarti jual belinya sahih itu. Nah, ini hanya perbedaan istilah. Istilah i'tidad itu dipakai dalam ibadah. Seperti apa? Ibadah salat dan yang lainnya. Kemudian kalimat nufuz ini dipakai di dalam jual beli. Berarti misalnya kita mengerjakan ibadah solat sesuai dengan syaratnya. Berarti kan solat kita sah kan sahih. Berarti kita namanya apa? Mu'tad, iya kan? Lalu kita berjual beli. Lengkap semuanya. Syarat-syaratnya terpenuhi. Tidak ada yang keluar dari syaratnya. Berarti jual beli kita sahih. Berarti kita dinamakan orangnya apa? Nafidh. Itu. Dia orangnya namanya nafidh. Kali ini orangnya dinamakan mu'tad. Berarti kalau kita dalam hal ibadah syarat-syaratnya sudah terpenuhi sesuai dengan syariat, berarti ibadah kita sahih. Lalu nama orangnya disebut dengan mu'tadun. Nah, lalu misalnya seseorang itu melakukan jual beli, terpenuhi semua syaratnya, tidak ada yang cacat di dalamnya, berarti dia sudah nufuz kan, dan jual belinya sahih, ya kan? Kemudian orangnya disebut dengan apa? Nafidh. Nafidhun. Itu dia. Berarti kategori sahih itu adalah sesuatu yang terhitung berdasarkan syariat dan berkaitan dengan pelaksanaan. Itu sahih itu. Itu namanya sahih. Dalam niaga itu al-bay'. Oh, al-bay'. Al-bay'. Jual beli. Jadi sahih itu adalah sesuatu Itu yang di dalam pandangan syariat dan berkaitan dengan pelaksanaan. Nufuz, pelaksanaan. Kalau misalnya sesuai syariat dan kemudian pelaksanaannya sudah sahih, sudah sesuai dengan syariat juga, berarti yang dilakukannya sudah termasuk kategori sahih. Nah, misalnya hilang salah satunya itu, berarti apa jadinya? Batil dia itu. Hilang salah satu dari yang tadi itu berarti batil. Lalu di sini kita lihat wal batilu. Nah, batil itu artinya adalah menurut istilah di sini mala yata'allaq bihi an-nufuz wa la yata'addu bih. Berarti batil itu lawan dari
sahih itu. Apa contoh batil misalnya? Ibadah yang batil apa? Misalnya dia beribadah tapi waktu belum sholat. Misalnya zuhur 2 balih lewat berapa zuhur? Lewat 5. Sholat jam 11.05. Berarti ibadahnya apa? Batil dia kan karena dia tidak termasuk apa? Terhitung dalam syariat. Syariat mengatakan sholat tepat apa pada waktunya. Misalnya sholat 12.05. Kita ulang lagi. Kemudian dia sholat 11.05. Berarti sholatnya batal kan, tidak sah dia kan. Karena ini tidak terhitung di dalam syariat. Kemudian tidak terlaksana dia itu. Sholat subuh kan? Sholat subuh itu basic-basic itu banyak yang beda waktunya Ustaz. Ada yang setengah 5 juga kan. Belum sampai jam 10 sudah kan Ustaz. Iya. Ya kalau kasih jaraknya 10 menit itu yang kebanyakan gimana? kalau sholat misalnya belum masuk waktunya ya nggak sah lah. Nggak sah lah. Jaraknya kalau 10 menit juga termasuk gitu. Dijarakkan. Enggak, tidak buat jamnya. Ya namanya kalau sholat itu kan syaratnya masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya berarti ya nggak sah lah sholatnya dia. Ya. Majelis Taklim Muhammadiyah kan sudah membuat apa baru kan, khusus untuk sholat subuh. Iya, waktunya. Itu ada 2 derajat. Terdahulunya apa namanya waktu yang ditetapkan di Indonesia sebelumnya. Dilakukan penelitian kita mungkin tahu. Iya. Ya, ternyata terlalu cepat. Iya. Syaratnya kan seperti yang Ustaz jelaskan dulu ya, harus nampak Fajar Shadiq waktu masuk itu. waktu masuk. Nah, saat ini apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi Muhammadiyah, ya, lupa dokter sudah sosialisasikan ke masjid-masjid bahwa penetapan waktu subuh itu Lebih cepat ya, yang lama dia harus mundur 2 derajat itu selama 8 menit. Ya, 10 menit atau 15 menit lebih aman itu. Jadi setelah dilakukan penelitian tidak hanya di Indonesia karena kami membaca itu Ustaz. Dan Ustaz ini makin sosialisasi ya. Ada beberapa masjid yang tidak mau berubah. Musola masjid yang mau berubah padahal sudah disosialisasikan. Termasuk pemerintah kita sendiri. Khusus untuk masjid raya yang namanya masjid raya itu adalah di bawah kendali pemerintah. Iya. Yang melaksanakan sholat subuh itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Majelis Taklim Muhammadiyah itu. Ya, termasuk di masjid kami. Tapi di sampingnya tidak mau melaksanakan. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau belum masuk waktu dia sudah azan, sudah sholat, berarti sholatnya tidak sah. Iya. Ini lagi dia pengertian lagi SK itu apa berubah? Masih seperti itu. Jadi namun lawan untuk sebar itu sampaikan ya, membantu untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi seperti yang disampaikan yang jadi inisiatifnya itu terlalu cepat. Iya. Yang berusaha ya oke lah. Iya. Berarti aman lah, maksudnya aman sholat subuh di masjid. Ini masjid yang tak mau bersih kekek ya apa namanya? Terus kokoh. Tak mau berubah gitu. Tak Iya. mau menerima. Ya, padahal waktu belum masuk. Iya. Tandanya supaya Ustaz ajarkan ya fajar saat itu belum nampak. Iya. Kalau kita bawa ke tanah suci, begitu kita sholat subuh itu selesai, nampak itu hari sudah terang. Iya, Kak. Mulai terang dia, jelas terang dia. Ini nampaknya yang itu Iya. ada beberapa masjid yang tidak mau merubah. Iya, itu sampai sekarang. Iya. Itu Jadi saya bertanya Ustaz itu kenapa? Kalau masjid Ada ibadah puasa sunat. Sedang makan sahur. Iya. Kalau belum makan sahur, udah terima azan jauh di masjid gitu kan.
Kalau kita tahu misalnya waktu tetap masih dipakai waktu yang lama, nah, kalau masalah kepada saum ya tetap kita ikut kepada sesuai apa kan? Yang kita yakini aja ya. Ya, misalnya bukan itu, ya fajar sodik. Meskipun sudah azan, katanya sudah azan kan? Kan ilahnya di situ kan masuk waktu sholat. Bagaimana ciri-cirinya waktu sholat itu masuk? Ya kan? Subuh itu kan fajar sodik kan? Kalau belum masuk fajar sodik, ya kan? Tapi orang sudah azan, berarti di sana tahajud pun masih berlaku, witir masih berlaku itu. Iya, misalnya fajar sodik tuh kelihatan. Kan ciri-ciri subuh, waktu subuh itu kan fajar sodik. Ternyata fajar sodik itu setelah diteliti munculnya ternyata 10 menit setelah azan subuh yang abadi kan. Yang 10 menit rentan waktu itu kita masih bisa sholat tahajud. Bagi yang puasa masih bisa sahur dia itu. Karena patokannya di fajar sodik itu. Bagaimana kasus masjidnya kalau seperti itu? Ya kita terpaksa sholat di rumah itu. Itu sebenarnya kejadian itu sudah 2008 dulu. Ada Syekh Mamdu rahimahullah, ada wafat beliau di Malang. Jadi kami pernah daurah juga dulu kan di Jakarta. Itu sudah lama itu. Kejadian itu sudah lama sejak 2008. Jadi Syekh Mamdu itu punya namanya redaksi majalah redaksi namanya Kiblati. Diundang ke Malang. Karena beliau kan Pimret. Syekh Mamdu ini kan bermukim di Makkah. Lalu ketika perjalanan mau mengisi tausiah, lalu beliau melihat ke arah langit. Dilihat ke arah langit, langit masih gelap. Kemudian sopir itu berhenti di satu masjid. Syekhnya bilang maju terus. Maju terus. Sampai ketemu masjid, sampai berapa menit, 15 menit jaraknya. Baru nampak fajar sodik. Kemudian Syekh Mamdu rahimahullah itu berhenti itu. Kami pernah bertemu sama beliau, ngobrol sama beliau pernah itu di Jakarta dulu sama Syekh Mamdu itu. Masalah fajar sodik itu dulu kan. Kemudian barulah beliau menceritakan waktu kalian di sini ini lebih cepat 15 menit. Lalu dipaparkan kepada beberapa pas setelah itu Syekh daurah dulu. Lalu ada namanya Dr. Agus Hasan Basori dulu diamanahkan jadi Pimret di Malang tuh. Ya dibikinlah waktu subuh Indonesia kecepatan itu. Bikin buku. Disampaikan kepada beberapa yang menerima itu dari Muhammadiyah menerima. Yang dari NU enggak menerima dia. MUI enggak menerima. 2008 itu sudah terjadi itu sebenarnya itu 2008 itu. Kisruh seperti itu. Kemudian makanya kami di Jakarta itu setelah tahu kejadian itu, ya kami sholat di rumah aja lagi setelah itu. Karena belum disosialisasikan. Lalu 2009 kami ke Karawang observasi 3 kali observasi. Memang lebih cepat 15 menit. Kemudian untuk kehati-hatian ditambah 5 menit. Menjadi 20. Kami di Jakarta sholat waktu itu 4:10 azan waktu abadi. Kami tambah 20. Jadi berapa itu? 4:30 itu. Kan di Jakarta dulu ya ada 4:10. 4 kurang lah kadang tergantung musim kan. Jadi kami tambah 20. Itu berlangsung dari 2008. Jauhnya itu maksudnya itu mau diterima itu setelah 2019 baru mau menerima semuanya. Padahal itu 2008 itu sudah dipaparkan, sudah kami paparkan. Syekh Mamdu juga mengadakan daurah, yang dari Kiblati sudah, yang dari Karawang juga sudah, dari beberapa ormas sudah, tapi enggak digubris. Karena ada kepentingan. Akhirnya kami sholat sendiri di rumah. Misalnya waktu abadi 4:10 misalnya. Waktu di Jakarta itu. Atau 4 kurang lah. Kami tambahkan 20 menit. Untuk kehati-hatian. Syekh itu mengatakan 15 itu sudah masuk. Cuma kita kehati-hatian saja itu. Sholat kami di rumah. Ya sholat sunnah fajar dulu. Setelah itu baru sholat subuh. Kalau misalnya kita sholat ikut dengan mereka itu
kita ulang lagi solat kita di hadapan mereka, itu takutnya fitnah itu. Tapi ada setelah kejadian itu ada masjid dekat rumah itu, ya lebih kurang 1 kilo lah dari rumah itu. Pengurusnya juga terbuka, ya diundur, atau dia kadang diazan dulu, azan aja dia dulu. Tapi untuk salat subuhnya qomatnya 20 menit. Itu disiasatin sama dia. Tapi kami tidak mau salat sunnah fajar. Kenapa? Karena belum masuk, meskipun azan sudah dikumandangkan. Disiasati biar enggak terjadi fitnah. Itu bagi DKM yang paham. Jadi dipanjangkan waktu dari setelah azan sampai iqamah itu 20 menit. Bahkan ada beberapa masyarakat sana kok lama sekali qomatnya kan. Jadi dijelaskan sama pengurus. Sebenarnya waktu kita sebelum heboh itu kan, heboh. Setelah dikasih pengertian, ya udah. Lalu beberapa waktu masjid tersebut barulah di pas 20 menit setelah itu baru mulai azan. Jadi dia pelan dia itu. Itu bagi DKM-nya yang faham dan mengerti. Kalau mau disiasati, misalnya DKM-nya aja tahu jamaah tidak mau menerima. Disiasati itu aja jarak azan setelah azan menjelang 20 menit, itu siasatnya aja. Iya mungkin ya. Kalau bisa dilewatinnya lah, tambah jadi 10 menit atau 12 menit. Untuk kehati-hatian, katakan kita tidak tahu kan. Iya, masalahnya hari ini munculnya jam sekian ya kan. Kita nggak tahu kan. Karena kan perubahannya ada beberapa perubahan, tiap hari kita berubah dia itu kan. Itu dia. Kalau bisa, tapi kalau masjid itu tetap masih ngeyel kan, terpaksa kita sholat di rumah. Kalau mau sholat bersama mereka, ya sholatnya terhitung sholat apa? Ya kan? Jarak waktunya itu kan kita beda 8 atau 10 menit. Iya. Azan lamanya kurang lebih 4 menit. Kan dia tunggunya biasanya ada yang 5 menit. Iya. Itu kalau sudah masuk dia tuh subuhnya. Iya. Iya, kalau fajarnya tidak golas dia itu namanya. Iya. Sekarang kembali kepada wal batil Bapak Ibu. Jadi batil itu adalah lawan dari sahih dia itu. Jadi kalau tidak sesuai syarat, tidak terhitung dari sesuai syariat dan tidak memenuhi syarat, berarti dia batil. Ya, sahih itu aja dia, sesuatu yang terhitung berdasarkan syariat dan berkaitan dengan pelaksanaan. Sedangkan batil itu adalah lawan dari sahih. Sesuatu yang tidak terlaksana dan tidak ada kaitan dengan syariat, berarti dia batil. Itu aja dia. Seperti jual beli misalnya kan. Jual beli hukum asalnya mubah. Kapan jadi batil dia? Jual beli itu. Tidak memenuhi syaratnya atau tidak ada ijab kabul. Itu salah satunya kan? Ya. Itu satu. Contoh yang lain ya. Syarat terpenuhi. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemudian barangnya jelas. Kalau ini kan sudah sah nih kan? Sah ya. Berarti orangnya sebut dengan nafis kan? Berarti jual belinya barangnya sudah di tangan dia sudah sepakat, semuanya akadnya sudah sempurna. Tapi kondisinya misalnya di panggilan yang kedua dari salat Jumat. Nida ats-tsani, panggilan yang kedua. Orang salat Jumat lah azan. Jual beli. Kemudian sudah lengkap semua. Sudah deal-dealan. Harga sudah jelas, barang sudah jelas semua, syarat dan rukunnya terpenuhi. Tapi dia melakukan nida ats-tsani kan? Berarti itu jual belinya terhitung fasid dia kan? Rusak dia jual belinya itu. Menyalahi hukum di surat Al-Jumu'ah. Iya, yang dulu mana sholat apa jual beli? Kita yang beli kayak kami di buku ni
Kalau ibu beda. Belanja di pasar tuh. Iya, jual beli dilakukan di panggilan yang kedua dari salat Jumat. Meskipun syarat rukunnya telah terpenuhi. Misalnya kita ini beli aqua aja lah. Aquanya jelas harganya 5.000. Ya kan? Yaitu ridho ini ridho. Enggak ada cacat, lengkaplah semua. Duit sudah terima barang sudah diterima. Tapi pada nidak panggilan yang kedua itu kan, berarti jual belinya di sini fasid, rusak dia jual beli, itu dia. Meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi, Bapak Ibu. Jual beli itu kan harus ada akad, untuk apa ini ijab kabul. Iya, meskipun sudah terpenuhi tapi dia melakukannya pada panggilan yang kedua dari salat Jumat. Berarti jual belinya menjadi fasid, itu dia. Dan saya pernah sholat Jumat di Malang itu. Kenapa ibu-ibu ikut Jumat? Kalau nggak apa-apa perempuan ikut, Pak. Karena berdasarkan keumuman hadis ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Yang dipanggil semua orang beriman, laki-laki dan lalu ditaksis dengan hadis riwayat Muslim yang wajib untuk salat Jumat itu berapa? 4. Pertama muslim, akil, balik, ya kan, mayyiz kan. Nah, itu yang wajib dalam salat Jumat. Itu yang hadis rawahu Muslim itu yang mentaksis dari ayat tadi. Maka wajib bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan mau salat silahkan. Karena berdasarkan keumuman ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ah. Nah, itu dalilnya. Keumuman ayat tadi itu bolehnya perempuan salat Jumat gitu. Jangan dilarang. Biarkan aja dia. Nah, karena orangnya taunya udah salat Jumat wajib laki. Kalau ada perempuan salat Jumat menjadi tabu dia itu. Itu dia. Boleh misalnya kalau Pak Taufik punya istri kan dalam safar kalau belah mau salat silakan biarin aja dia. Enggak apa-apa dia. Ngikut dia di belakang dia. Itu batil. Kemudian di sini Bapak Ibu ada perbedaan batil dengan fasid. Sedikit dibedakan sama para ulama itu. Fasid bukan fasik. Fasid. Al-batil wal fa malah ta'allahu bihi Ini perbedaan antara batil dan fasid. Perbedaannya sedikit, tapi sebagian para ulama mengatakan antara batil dan fasid itu nggak jauh beda, sama saja dia. Tapi sebagian ada yang merinci dia. Batil dan fasid itu agak berbeda sedikit katanya. Kalau batil itu nuhiya anhu lizatihi, pada zatnya. Wal fasid nuhiya anhu liwasfi, pada jenisnya, sifatnya, jenisnya. Kalau ini kan zatnya itu. Seperti tadi kan jual beli tadi itu kan. Berarti jual beli yang tadi itu dibilang fasid kenapa? Karena dia di bentuk sifatnya kan, jenisnya itu dia. Kalau fasid Manuhiya anhu liwasfih. Manuhiya, sesuatu yang dilarang darinya dikarenakan bentuknya, sifatnya. Liwasfih. Kalau yang batil itu manuhiya anhu lidzatihi. Memang asalnya memang batil dia itu. Zatnya itu. Ya Pak. Kalau sesuatu pekerjaan yang dilakukan untuk jual beli jadi satu pasti itu bagaimana untuk menjadikan halal, menjadi
pendidikannya sah. Kalau dari sisi iya, Masak atau pasif. jual belinya yang jadi fasid karena wasfinya itu Pak. Tapi izatnya dia jual beli tidak. Izatnya tidak masalah. Iya. Berarti kan pekerjaannya yang diikuti. Iya. Karena dia melakukan pada waktu tersebut nida asani misalnya kan. Jual beli pada waktu masalahnya mubah. Makanya dikatakan fasid bukan batil dia kalau iya. Kalau dibatilnya kan batal, kalau fasid rusak. Contoh misalnya di haji, ya kan? Haji itu bisa batil, bisa fasid. Tahallul awal. Misal di tahallul awal kan. Tahallul kan dosa ini ada dua kan. Di tahallul awal ternyata dia jima lah. Ya kan? Berarti hajinya fasid. Kemudian tapi kalau dia sedang ritual haji itu murtad dia. Keluar dari Islam. Berarti dia kategori batal dia itu. Itu perbedaan sedikit. Jadi ada sebagian para ulama itu menjelaskan. Tapi kalau dia tahallul awal melanggarlah dari tahallul tadi itu kan. Kan kalau tahallul awal kalau sudah selesai kan boleh pakai pakaian biasa kan. Kecuali jima kan. Kemudian melakukan itu dia. Berarti hajinya fasid. Dia tetap melanjutkan. Bilang besok lagi. Kalau murtad dia batil dia itu. Enggak bisa lanjutan lagi. Harus dia kembali kepada Islam baru berhaji lagi itu dia. Kalau itu jelas kan beda antara batil Dan fasid. ya ini sebagian yang membedakan. Jelas. Tapi yang sebagian lain mengatakan Sama saja. sama aja batil fasid itu. Yang jalannya nak terhitung dalam ma la ta'alaq bihi nufuz wa la ya'taddu bih. Itu yang mengatakan pokoknya masuk dalam ini sudah dia mau batil itu. Masuk dalam definisi batil dikerjakan maka dia termasuk batil. Enggak ada perbedaan dengan fasid. Itu pendapat yang lain. Tapi sebagian ini dibagi dia itu masih dapat pahala, ya kan? Tapi mungkin kecil gitu. sudah apa dia kan dia masih bisa dilanjutkan dilanjutkan. Ya. Tapi kalau sudah batil dia Harus ulang lagi. iya kembali lagi dia itu. Nah, ini dia. Ini perbedaan itu kalau dari definisi manuhia anhu li dzatihi, zatnya. Kalau fasid itu liwas wasfih. Sifatnya tadi, jenisnya tadi itu, sifatnya, bentuknya itu. Itu dia itu. Dalam akad nikah yang pasti dengan batil itu Apa, Pak? dalam akad nikah ada yang nyebut fasid, ada yang Iya. Kalau yang fasid itu biasanya dia misalnya tidak memberikan mahar atau syahid, enggak ada saksi syahid. Fasid. Tapi kalau batil itu yang tidak pakai wali. Tapi sama aja sebenarnya itu. Nikah tetap rukun. Iya. Iya. Kalau misalnya nikah tanpa wali ya kan, dia termasuk batil. Tapi kalau dia nikah tanpa saksi atau mahar, dia termasuk fasid. Itu perbedaannya hanya tipis saja sedikit dia itu. Rusak dia. Tapi tetap sama saja dia kan, tidak terhitung syariat dan tidak bisa terlaksana dia kan. Syariat kan rukunnya batal dia kan, hilang dia salah satunya kan. Kalau dia ada wali pertama, tapi yang wali pertama ini nggak nikahin, wali ketiga itu bisa laki. Ya alasannya apa dulu? Alasannya kalau Bapaknya yang nggak sukanya kenapa? Apa karena dia miskin? Kalau nggak mau kalau masih ada kakeknya masih ada dia. Iya. Misalnya bapaknya bersikokoh kan. Madesu macam. Iya. Iya. Masih ada kakeknya kalau masih hidup. Nah, mungkin alasannya ini yang calon laki-laki madesu nih kan. Masa depan suram ya kan. Ini usaha. Nah. Kalau syar'i nggak masalah. Misalnya setelah ketahuan ternyata dia hanya pencitraan di depan saja, statusnya status yang Islami. Ternyata setelah tahu dia fasik dia ternyata kan.
boleh dia membatalkan dia. Boleh misalnya si wali nggak setuju dia, nggak setuju saya dah. Setelah saya lihat ternyata di status WA-nya itu Islami hanya pencitraan, ya, kedok-kedok saja kan. Ternyata di luar itu dia fasik, dia kan orang fasik misalnya kan, mencuri atau pemabuk lah, cuma disembunyikan. Itu walinya berhak menolak itu. Tapi kalau dia misalnya hanya dari sisi finansial, ya sisi agamanya, akhlaknya selamat, ya ngapain ditolak ya kan? Itu dia. Ya Ramadi ya. Ah. Berarti wali yang pertama tuh boleh membatalkan pernikahan. Ya kalau melihat dia misalnya di calon itu tidak baik misalnya. Dibatalkan lagi oleh. Iya.